Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan SD Negeri Cikadongdong, Ibu Kepala. Yang terhormat rekan Dewan Guru beserta staf SD Negeri Cikadongdong. Terima kasih pada kesempatan kali ini sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif sebagaimana pembelajaran yang saya dapat di dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya. Puji dan syukur tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan memberikan pengimbasan ya tentang apa yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak ya. Sebelum masuk ke topik inti ya, berhubung ini sudah sudah siang ya, mata mulai rabun ya, mulai mengantuk ya. Kita ice breaking dulu. Mohon teman-teman berdiri dulu sejenak ya dan berpasangan. Yang tidak ada pasangan boleh bertiga ya. Sebentar saja. Boleh ini untuk Untuk pencerahan terlebih dahulu ya. Pencerahan terlebih dahulu, silahkan berhadapan. Topiknya adalah senyum selama 30 detik saja ya. Nah, boleh bertiga di sini, boleh berhadapan. Saya di sini ambil waktu ya, timing ya. Boleh tersenyum terpaksa, boleh tersenyum lepas ya awalnya. Yang penting terlihat giginya ya, senyumnya ya. Ya, mulai dari sekarang. Jangan salting ya, silakan dipandang wajahnya ya, pandang wajahnya dan silakan tertawa ya. Silakan tuh, ada sesuatu hal yang menarik atau yang unik. Ada tertawa ya. Oke, terima kasih, silakan duduk kembali ya. Dan itu bisa terlihat ya, dan ini bisa digunakan di kelas-kelas kita masing-masing nanti ketika cuaca lagi. Ketika suasana sudah bosan, sudah boring, anak-anak ya bisa berhadapan untuk senyum. Mungkin bisa ditambah kalau sama siswa ya bisa 1 menit ya untuk menghilangkan rasa jenuh ya. Oke. Tadi senyumnya yang mulai kelihatan ya, mulai senyum terpaksa, tapi lambat laun itu menjadi senyum yang ikhlas ya, keluar senyumnya. Nah, di sini juga sama dalam proses pelajaran juga, mula-mula ya beban kerja yang semakin ketat, yang semakin berat ya, dituntut untuk sedemikian rupa, tetapi lambat laun kita bisa ikhlas, kita bisa enjoy dan kita bisa bekerja lillahi ta'ala. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan kesepakatan forum diskusi atau forum diseminasi ini. Ini boleh dirubah dan boleh ditambah ya. Yang pertama, saling menghargai. 2, menjadi pendengar yang baik. 3, pakaian rapi dan sopan ya. Saya rasa ini semuanya udah rapi dan sopan ya. Izin ketika keluar ruangan. Kemudian makan dan minum dengan tenang, silakan ya. Angkat tangan jika bertanya. Barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan. Jangan main HP. Ya, baik, nanti saya tambahkan ya. Jangan main HP. Oke, ada lagi enggak? Silakan. Kita tulis di sini ya. Nomor 7 ya. Jangan main HP. Ada lagi enggak? Kalau urgent enggak masalah. Iya, ada lagi enggak? Tepat waktu. Oke, tepat waktu ya. Jangan terlalu ngaret ya.
Oke, ada lagi? Ada lagi? Bu Inggit barangkali pakai mic-nya barangkali Bu. Bu Dina barangkali cukup ya. Oke, ini kesepakatan kita ya untuk disepakati bersama ya. Oke, halo sahabat penggerak, perkenalkan nama saya Cecep Cuhaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Cikadondong, Kabupaten Tasikmalaya. Nah di sini seorang guru yang baik ya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep seperti berikut ini. Salah satu contohnya yaitu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Ya. Nah ini jadi hal-hal seperti ini atau budaya positif ini harus dimiliki oleh seorang guru ya untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah atau di kelas ya. Nah, yang pertama kita masuk ke disiplin positif. Kira-kira ada yang tahu nggak di sini? Disiplin positif itu apa loh? Disiplin positif itu apa? Silakan. Kita bebas berargumen di sini. Silakan. Disiplin positif adalah disiplin yang mengajak anak-anak untuk terbiasa berbudaya positif, hal-hal yang positif di sekolah. Dimulai dari misalnya anak melakukan 5S, terus di kelas bersih. Jadi dimulai dari kedisiplinan yang mengarah ke anak mampu terbiasa menjadi suatu budaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Kepala ya. Ada yang lain barangkali disiplin positif itu apa? Kira-kira ya? Ada lagi nggak? Nah, di sini betul sekali apa yang dibilang tadi sama Bu Kepala ya, bahwa disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin positif ya. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi kadang-kadang di sekolah anak-anak itu misalkan budaya positif untuk hidup bersih ya. Untuk hidup bersih kadang-kadang pertama itu anak takut pada guru, takut pada kita, disuruh untuk bersih-bersih. Kalau nggak disuruh, ya anak kembali lagi ke habitatnya ya, buang sampah sembarangan. Nah, untuk disiplin positif ini nanti kita akan mengarahkan bahwa anak itu akan mempunyai kesadaran diri, sadar diri bahwa oh ini ternyata kotor, nggak ada suruhan, nggak ada paksaan. Jadi si anak itu akan dengan sendirinya timbul dari rasa dari hatinya untuk membersihkan sampah secara mandiri ya. Karena apa? Karena disiplin positif ini sangat berhubungan dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yang beriman, bertakwa ya, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis ya. Itu untuk disiplin positif. Jadi kadang-kadang kita ini di sekolah untuk melakukan disiplin positif masih masih ada faktor eksternal ya Bu ya. Masih ada faktor luar, karena ada hukuman atau karena malu atau karena apa gitu ya. Belum ada kesadaran di dalam diri. Nah, di dalam disiplin positif ini diharapkan siswa itu bisa sadar diri untuk melakukan disiplin positif secara langsung, datang dari batinnya. Caranya ya dengan terus melakukan edukasi kepada peserta didik supaya peserta didik bisa melakukan hal tersebut secara kontinu ya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, untuk disiplin positif ini ada hubungannya dengan motivasi perilaku manusia. Kira-kira kalau saya potong ini motivasi saja terlebih dahulu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan motivasi? Mangga. Motivasi. Dorongan yang datang dari baik dari dalam diri sendiri atau dari luar. Oke, ada yang lain barangkali apa yang dimaksud dengan motivasi? Betul sekali ya Bu ya, bahwa motivasi itu ada dua jenis. Ada motivasi internal atau dan motivasi eksternal ya. Kalau internal itu motivasi yang datang langsung dari dalam diri. Kalau motivasi eksternal yaitu motivasi yang ada pengaruh dari luar. Contoh di sini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ini motivasi eksternal atau internal? Eksternal ya, karena apa? Karena ada hukuman nih. Kalau nggak dihukum ya nggak ada motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Ini eksternal atau internal? Eksternal juga ya. Karena apa? Karena untuk mendapatkan imbalan, seseorang itu dapat motivasi. Kalau nggak ada imbalan, ya nggak mau ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dari internal. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada hukuman, nggak ada imbalan. Ini datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kita terdorong motivasi yang ada, yang terjadi di dalam diri kita ya, di dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi manusia itu ada tiga ya. Ada menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya itu ya. Paham ya kita ya? Lanjut. Nah di sini ada keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kira-kira yang lain, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas barangkali apa? Silakan. Ada yang Kalau di kelas saya mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas, yaitu di mana aturan-aturan tertentu di kelas untuk disepakati sama anak-anak untuk ditaati dan dilaksanakan di kelas tersebut. Oke, terima kasih Bu Pini ya yang sudah memberikan pendapatnya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ya. Betul sekali ya. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Beda dengan aturan. Kalau aturan misalkan kita tulis di sini, tata tertib sekolah. Datang jam 7.15. Tidak boleh pakai tidak boleh pakai ini, itu aturan. Kadang-kadang si siswa itu aturan siapa? Saya nggak suka itu. Kadang-kadang ada terpikiran seperti itu. Tetapi beda lagi dengan keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini diberikan sepenuhnya kepada siswa. Kita mau bikin tata tertib nih. Kira-kira mau apa? Anak itu ngacung, angkat tangan. Bu, saya mau datang jam 7.15. Itu bukan kita yang menentukan, tapi siapa yang menentukan? Siswa. Nah, yang kedua misalkan di dalam kelas kalau misalkan izin bagaimana? Saya kalau keluar kelas izin dulu Bu. Itu kata siapa? Kata siswa. Semuanya terus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa itu akan ingat bahwa itu adalah janji saya. Ketika saya melanggar janji, ada efek malu terhadap masing-masing siswa tersebut. Karena apa? Dia sendiri yang melakukan yang memberikan kesepakatan ini, bukan aturan yang kita bikin ya, seperti itu.
Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi dari budaya positif. Kira-kira Pak Rifki ini kebutuhan dasarnya apa? Kebutuhan dasar manusia sandang, pangan, papan. Boleh di mic-nya ya. Untuk kebutuhan dasar manusia yang paling dasar mungkin secara umum sandang, pangan, dan papan. Barangkali Bu Ingrid mau menambahkan kebutuhan dasar saya ini apa loh gitu sekarang. Kebutuhan saya yang saya inginkan sekarang apa gitu. Ingin apa? Misalkan ingin dibelai, disayangi, itu bebas-bebas saja gitu. Kebutuhan dasar manusia. Ya. Jika di dalam kelas mungkin perhatian. Perhatian, ya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Kebutuhan saya ini sekarang apa? Gitu. Kebutuhan dasar manusia ketika di sekolah belajar yaitu ingin menuntut ilmu, ingin mempunyai ilmu, ingin dihargai, ingin dihormati. Ingin dihormati, ya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Kepala ya. Ya betul sekali ya. Ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, berarti semua itu terjadi dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh, jika ada teman kita uring-uringan, misalkan, wah segala macam, misalkan datang ke sekolah, main tendang, main apa, marah-marah misalkan, mungkin kebutuhan dasar di rumahnya tidak terpenuhi, ada masalah, ada apa, misalkan seperti itu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini mempengaruhi terhadap perilaku kita sebagai manusia, kita sebagai guru ataupun siswa di sekolah ya. Nah, di sini kalau berdasarkan teori ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 macam. 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Dan ini tidak lepas dari perilaku siswa di dalam kelas ya. Dimana studi kasus ini pernah di sekolah kita ya terjadi. Malahan salah satu guru kelas juga sudah mengeluh dan merasa merasa tidak nyaman dengan kelakuan anak tersebut. Panggil saja si R ya. Si R ya. Ini siswa ya Pak Ibu, bukan guru ya. Ini si R ya. Bahwa guru kelas pernah mengeluh. Kenapa? Seorang guru sedang kebingungan melihat tingkah laku seorang siswa, dan beberapa siswa juga sudah mengeluh akan tingkah laku yang dilakukan siswa tersebut. Panggil saja si R. Si R seringkali meminta uang secara paksa terhadap beberapa orang temannya. Jika Anda menemukan siswa seperti si R ini, maka apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, apa alasan si R melakukan hal tersebut? Kira-kira menurut Bini, mau digimanain si R ini? Silakan. Dikumahakeun tah si R. Yang pertama diidentifikasi dulu apa penyebab masalahnya. Oke. Misalkan masalah intern atau keluarga. Oke. Misalkan kirang jajan atau napi teh dipasihan jajan ke orang tuanya. Oke. Bisa jadi itu seperti itu. Terus alasan anak yang mungkin gak ada uang. Gak ada uang ya. Ya, gitu. Ataupun misalkan uang dikasih sama orang tua, nyecapan gitu. Jadi ngaraja di kelas. Jadi Ada banyak faktor ya Bu. Ya. Belum tentu dia gak punya uang juga. Kadang-kadang punya uang juga bisa seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Bini ya. Betul sekali Bu. Itu alasan si R kita bahas di sini. Karena si R lapar dan orang tuanya tidak menyediakan bekal makan siang ya. Kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup.
ya, karena si R itu lapar karena bekalnya kurang atau bahkan tidak dikasih bekal sama orang tuanya. Maka dari itu si R melakukan hal yang negatif tadi, meminta paksa kepada teman-temannya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena si R senang merasa bahwa dengan melakukan hal tersebut akan mendapat perhatian. Meskipun uangnya ada, tapi dia mau diperhatikan. Contohnya, ketika si R dilaporkan sama gurunya kepada orang tuanya, si R akan mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Bukan karena alasannya bukan apa? Bukan karena kekurangan uang, tapi dia memang ingin merasa lebih diperhatikan. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi si R ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini pernah kasus seperti ini pernah terjadi ya di sekolah kita. Kemudian karena ingin agar teman-temannya merasa takut dan menuruti semua keinginannya, maka si R sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Emang dia mau menguasai kelas, dia mau disegani dan ditakuti sama teman-temannya ya. Yang keempat, karena si R merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Karena bekal makanan yang diberikan orang tuanya hanya itu saja. Dengan demikian si R berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi si R ini mau bebas. Dengan hal ini si R melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Jadi dia memaksa meminta makanan kepada teman-temannya. Jadi betul sekali menurut Bu Pini tadi, belum tentu si R ini tidak punya uang. Mungkin uangnya banyak tetapi alasan-alasan yang lain. Apakah itu dia ingin diterima sama orang lain, ingin diperhatikan. Maka dari itu kita sebagai seorang guru harus bisa mengerti akan kebutuhan masing-masing peserta didik atau siswa ya. Oke. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin kalimat baru ya yang kita dengar tentang restitusi ya. Kita hapus dulu restitusinya, kira-kira dalam posisi kontrol. Tadi sudah disebutkan ya cara kita menghadapi siswa. Nah, ini posisi kontrol barangkali ada yang bisa menjabarkan atau menyebutkan kira-kira apa posisi kontrol? Silahkan. Pemantauan, apalagi kira-kira? Memegang kendali, terus mengawasi, ya, mengontrol, memegang kendali dan mengawasi. Betul sekali. Di sini menurut teori ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Contohnya, ada murid bandel cekek we. Seperti tadi Bu Haji bilang, budak bakor mah cekek we. Itu adalah sebagai penghukum atau marahin langsung. Kita justice langsung anak tersebut di tempat, sehingga posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum ya. Kemudian guru pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer ya. Nah, ini berbagai macam cara ada ya. Yang satu guru sebagai penghukum, yang tadi itu ya langsung menjustis anak, dihukum di tempat itu juga ya. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, ya ini seorang siswa diberikan dulu situasi dan kondisi bagaimana supaya sifat negatifnya itu kembali ke positif, tapi dia diberikan dulu rasa bersalah sehingga dia sadar akan perbuatannya ya. Oke. Nah, di sini ada salah satu contoh. Kalau misalkan kita posisi kita sebagai penghukum, nah ini penghukum, penghukum langsung menghardik anak tersebut tanpa ada alasan ya. Kalau misalkan sebagai teman, ayolah demi ibu jangan lakukan seperti itulah. Nah, dikasih dulu, dirangkul dulu.
dikasih kata-kata terlebih dahulu ya. Dan kemudian kalau misalkan sebagai manajer itu diberikan kata-kata terlebih dahulu, diberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu bisa menyadari apa yang dia lakukan ya. Dari kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang paling baik ya. Jadi posisi kontrol manajer ini bisa mewakili dari kelima posisi kontrol yang tadi, di mana seorang guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa supaya siswa itu menyadari dari dalam lubuk hati sehingga tidak mengulangi kesalahan yang mereka lakukan ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Nah, ini untuk mengontrol posisi yang tadi ya, dengan cara tahapan segitiga restitusi. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh, ketika anak melakukan salah, itu jangan langsung, kamu itu salah, jangan begitu. Tapi diangkat dulu temanya. Oke, kamu salah gak apa-apa ya, karena kita kan manusia, berbuat salah wajar. Nah, meskipun dia berbuat salah, tapi kesalahannya itu diangkat terlebih dahulu. Bukan berarti dimenangkan, bukan berarti yang salah dibenarkan, tetapi yang salahnya itu kita angkat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Misalkan, kamu itu melakukan salah, wajar ya kalau misalkan melakukan salah, semua orang juga pasti berbuat salah. Jadi anak itu akan merasa dekat dengan kita, akan merasa diperhatikan, gak langsung salahnya itu disalahkan sama kita. Itu adalah menstabilkan identitas ya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Ketika anak melakukan sesuatu hal yang di luar aturan atau di luar sifat positif, yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran respon menjadi proaktif, serta akan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak ya. Nah, di sini untuk validasi tindakan yang salah diberikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Kalau anak ada yang melakukan kesalahan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Lalu anak itu bicara, ya bu, karena ini saya diledekin sama teman-teman, gini. Nah, itu wajar ya, karena manusiawi. Kita anggap dulu gitu, kita kasih konseling terlebih dahulu. Kasih ngobrol dulu, biar keluar curhatan anak tersebut, biar keluar terlebih dahulu. Kita tampung dengan memberikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Apa yang penting bagi kamu, misalkan, maukah kamu belajar cara lain untuk meningkatkan prestasimu, misalkan, belajar cara lain, misalkan untuk memperbaiki kesalahanmu. Kasih solusi-solusi dan pilihan, sehingga anak akan memilih opsinya sendiri, sehingga anak akan lebih respect lagi terhadap kita ke depan ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, itu bisa dengan menanyakan keyakinan. Contohnya,
apa nilai yang kita percaya di sekolah ini, misalkan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Nanti anak itu akan curhat, akan mengeluarkan pendapatnya, sehingga makin dekat sama kita, sehingga terdapat motivasi dari dalam diri, sehingga anak itu bisa belajar lebih giat lagi, mengerjakan PR dengan tanpa disuruh, dapat melakukan aktivitas pembelajaran dengan dasar keyakinan dari dalam diri, tidak ada unsur paksaan dari pihak lain, ya. Itu adalah posisi kontrol yang harus kita miliki dan harus kita terapkan di dalam kelas, ya. Sekali lagi, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diimplementasikan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, ya. Pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadikan inspirasi bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sesi tanya jawab, silakan. Mangga Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. waktunya. Saya terkesan dengan budaya positif di sekolah. Hampir setiap kelas sudah menanamkan tentang budaya positif. Saya dengar, saya tahu, saya lihat. Tetapi bahkan saya sendiri turun tangan ya bagaimana membudayakan positif kepada anak. Tetapi apa upaya yang bisa lebih dari hal yang sudah biasa kita lakukan? Soalnya anak itu masih belum bisa menerapkan atau disiplin pada diri sendiri tentang budaya positif. Contoh yang gampang tentang sampah. Setelah Ibu Pini kemarin di upacara ketika Ibu tidak datang memilih tentang sampah, itu udah lihat ada dampak. Sampah berkurang, dikeresekan, dipilih. Tetapi sampah-sampah yang lain yang kalau bukan hari Senin, kalau hari Senin karena Pak Cepi suka rame ya, kalau sampah ambilin. Nah, hal itu Ibu udah nggak mau nyuruh sampah ambilin. Nah, Ibu sering mengucapkan sampah itu ambil, berulang-ulang masih diantar. Itu padahal udah tangan sudah nunjuk. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan sehingga si budaya positif itu benar-benar nempel atau berada pada jiwa anak itu sendiri. Menanamkannya harus seperti apa? Senin udah rapi sampai sekarang bagus karena Pak Cepi berkeluar-keluar dulu. Nah, Ibu maunya tanpa berkeluar-keluar anak itu sudah menerapkan budaya positif tersebut. Jadi yang ingin saya tanyakan, upaya seperti apa sekalian diskusi agar di kelas ataupun di luar kelas budaya positif ini benar-benar diterapkan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, betul sekali ya. Budaya positif ini memang memunculkan motivasi dari dalam diri itu memang cukup sulit ya, karena kesadaran diri itu memang ada di dalam diri pribadi masing-masing. Contohnya untuk siswa, ketika kita perintah, kita suruh ditunjuk-tunjuk untuk membersihkan sampah, itu emang beres ya Bu ya. Tetapi besoknya atau siangnya tetap masih ada sampah berkeliaran. Anak itu tidak dengan sadar untuk mengambil secara sendiri ya. Solusinya berdasarkan hal yang saya pelajari, yaitu bisa dicoba ya untuk membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah terlebih dahulu. Sementara keyakinan sekolah dulu. Nanti kalau misalkan keyakinan sekolah udah dibuat, baru kita masuk ke
posisi kontrol dulu ya, posisi kontrol dan lanjut ke segitiga restitusi. Jadi sebelum masuk ke segitiga restitusi, kita buat keyakinan sekolah. Jangan dulu keyakinan kelas. Kalau mau keyakinan kelas jadi kelas masing-masing. Kalau keyakinan sekolah, keyakinan global dari kelas 1 sampai kelas 6. Di mana kita mengumpulkan anak semua. Ya, anak itu diberikan opsi-opsi sama kita tentang budaya kebersihan di sini. Jadi anak sendiri yang nulis, yang memberikan janji bahwa saya akan membuang sampah jika ada sampah terlihat di depan mata saya. Nah, ini bisa dicoba, Bu. Beda lagi, buang sampah, buang sampah, buang sampah. Anak itu merasa disuruh sama kita. Nah, paling juga berkepala nanti nyuruh lagi buang sampah. Nah, paling nanti nyuruh lagi buang sampah. Enjoy aja, anak tidak ada masuk ke dalam diri. Tetapi beda lagi ketika anak yang nulis sendiri, kita pampang di depan sekolah, ini tulisan siapa, kita pampang bahwa dia akan sadar, oh saya kemarin yang mempunyai opsi untuk membuang sampah. Insya Allah nanti lambat laun anak akan merasa sadar, Bu, bahwa saya janji, ini janji saya untuk buang sampah. Ya itu yang kita harapkan. Setelah satu terketuk hatinya, itu nanti akan lama terus terbentuk sampai ke jenjang dia ke masa depan nanti. Jadi enggak seperti biasa kita lakukan. Yang kita lakukan itu masih budaya perintah. Jadi anak itu sulit masuknya gitu. Sekarang begini, besok begitu. Mungkin Ibu, jawaban dari saya mungkin bisa dicoba nanti untuk membuat keyakinan.